Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu, berkata Imam al-faqih, yakni Imam Abu Lais As-Samarqandi, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yuqalu, dikatakan, man jalasa ma'a samaniyati asnafin minan nasi zadahullahu samaniyata asya'a. Man, siapa orang jalasa yang duduk ma'a samaniyati asnafin, bersama dengan 8 golongan, minan nasi, dari golongan manusia, zadahullahu, maka Allah akan menambahkan kepadanya samaniyata asya'a, 8 macam. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbad dunya warraghbata fiha. Man, siapa orang jalasa yang duduk yang kumpul-kumpul ma'al aghniyai, bersama dengan orang-orang kaya, zadahullahu, Allah menambahkan kepadanya hubbad dunya, cinta kepada dunia, warraghbata, dan senang, fiha, terhadap dunia. Waman, dan siapa orang jalasa ma'al fuqara'i zadahullahu syukra warridha biqismatillahi ta'ala. Yang kedua, siapa orang yang duduk kumpul-kumpul ma'al fuqara'i, bersama-sama dengan orang-orang melarat, orang fakir, zadahullahu, maka Allah menambahkan kepadanya asyukra, rasa syukur, warridha, dan senang, biqismatillahi ta'ala, atas bagian rizki yang datang dari Allah ta'ala. Wa man jalasa ma'as sultani zadahullahu al-kibra wa qasawatal qalbi. Yang ketiga, waman, dan siapa orang jalasa yang duduk ma'as sultani, bersama dengan sultan, raja-raja atau pejabat, zadahullahu, maka Allah menambahkan kepadanya al-kibra, kesombongan, wa qasawatal qalbi, dan kerasnya hati. Waman, dan siapa orang jalasa yang duduk yang keempat ma'as salihina, bersama-sama dengan orang-orang saleh. Waman, dan siapa orang jalasa yang duduk ma'an nisa'i, bersama dengan orang-orang perempuan, zadahullahu, maka Allah menambahkan kepadanya al-jahla, kebodohan, wasyahwata, dan cenderung kepada hawa nafsu, syahwat, wal maila ila uqulihinna, dan mengikuti kepada cara berpikirnya orang perempuan. Waman, dan siapa orang jalasa yang duduk yang kelima ma'as sibyani, bersama dengan anak-anak, zadahullahu, maka Allah menambahkan kepadanya al-laghwa wal mazaha, bermain-main dan bersenda gurau. Waman, dan yang keenam, siapa orang jalasa yang duduk ma'al fusaqi, bersama-sama dengan orang-orang fasik, yaitu orang yang gemar berbuat dosa, zadahullahu, maka Allah menambahkan kepadanya al-jara'ata, berani, ala dzunubi, untuk berbuat dosa, wal ma'asi, dan berbuat maksiat, wal iqdami 'alaiha, dan berjalan menuju kepada maksiat, wat taswifa, dan menunda-nunda fit taubati, di dalam bertaubat.
Waman dan siapa orang, yang ketujuh, waman dan siapa orang jalasa yang duduk ma'as salihina bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, zadaqullahu, Allah menambahkan kepadanya ar-raghbata fit ta'ati, senang menambah ketaatan kepada Allah, wajtinabal maharimi, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Waman dan siapa orang yang kedelapan jalasa duduk ma'al ulama'i bersama-sama dengan para ulama, zadaqullahu, maka Allah menambahkan kepadanya al-ilma, pengetahuan, wal wara'a, dan kehati-hatian dalam mengisi kehidupan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pelajaran yang sampai kepada kita hari ini adalah judulnya dengan siapa kita bergaul. Hidup ini adalah pergaulan, karena manusia itu makhluk sosial yang tentu butuh pergaulan antara satu dengan yang lain. Kalau ada kumpulan monyet tidak menghasilkan budaya, karena monyet itu tidak punya pemikiran. Kalau berkumpul binatang yang lain, misalnya kambing, maka tidak muncul budaya kambing, karena monoton, itu aja. Ya, monyet ya itu aja udah. Kambing ya urusannya kalau sudah lihat rumput hijau mah udah makan. Kalau lapar ya ngembek. Ya, binatang-binatang yang lain seperti itu. Tapi manusia karena diberikan akal oleh Allah, tidak sekedar naluri, ya, naluri yang ada dalam dirinya sebagai kodrat manusia, tetapi juga ada akal yang dijadikan oleh Allah sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena itu ketika manusia berkumpul, maka akan tercipta komunitas. Nah, komunitas ini tergantung kumpulannya. Kalau kumpulannya komunitas moge, apa moge? Motor gede, ya yang ngumpul di situ yang punya moge semua. Biasanya kalau sudah kumpulannya motor gede, itu pakainya kaos, celananya lepis, sepatunya jenggel, ya. Terus topinya topi caping, ya. Koboi, kacamatanya hitam. Jalannya nunduk ke pandomak, dongan. Nah, itu komunitasnya, kumpulannya begitu. Tuh ketemu ya, satu persatu ngumpul. Isinya nggak ada lain, touring. Touring setiap hari libur, touring. Jakarta Bogor, komunitas moge. Motornya ya gede-gede, gagah-gagah. Ada lagi komunitas kicomania, komunitas burung bekicau. Itu kumpulannya ya orang-orang yang miara burung. Biasanya bibirnya mancung-mancung, karena tiada hari tanpa besiul. Ya, besiul terus tiap hari, nyiulin burung-burungnya. Ada komunitasnya, tempatnya di mana, kumpulnya di mana, ada lomba-lombanya. Ya, kalau tiap hari apa kita suka lihat, ya, anak-anak muda pada gendong kandang gede, kandang burung yang gede, itu isinya biasanya murai.
yang kandangnya bulat kecil atau kotak segi empat, biasanya cucak hijau. Nah, itu komunitasnya akan ngumpul. Ya. Nah, kalau sudah ngumpul, maka perkumpulan itu pasti ada cirinya. Ada cirinya. Ada kumpulan moge syariah, dikasih alambel syariah, ya. Jadi kesannya supaya islami. Itu ada cirinya. Kumpulan apa? Ada cirinya, ya. Misalnya emak-emak ada kumpulan rebana atau kumpulan yang lain, ada cirinya. Anak-anak remaja ada kumpulan hadrah, ada cirinya. Dan nanti kebiasaan dari mayoritas kumpulan itu akan nyambung kepada yang lain. Kalau misalnya kumpulannya itu kumpulan orang-orang yang tutur katanya yang baik, nanti sambungannya kepada orang itu ya hal-hal yang baik. Tapi kalau kumpulannya itu kumpulan orang-orang yang tidak baik, pasti pelan-pelan yang baik pun kesambung kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau orang kumpulannya omongannya bego lu, ya udah, kalau udah ngumpul ya dikit-dikit bego lu, atau kalimat yang lain. Nah, maka oleh Imam Abul Lais As-Samarqandi, beliau menjelaskan 8 model perkumpulan. Model yang pertama, orang kalau dia ngumpulnya sama orang kaya, maka otaknya adalah hubbud dunya warrahbatu fihi. Kalau orang ngumpulnya sama orang-orang kaya, maka yang muncul dalam dirinya adalah cinta kepada dunia dan senang dengan kenikmatan dunia. Sekalipun dirinya bukan golongan orang kaya, kalau sudah ngumpul sama orang kaya, bawaan dirinya, perasaannya udah kaya. Padahal mah kata orang lain, ngapa no dia ikut ke sono-sono, kan bukan kelas dia. Nah, misalnya begitu. Nah, bagi orang-orang yang belum kaya, kalau dia ngumpulnya sama orang-orang kaya, maka yang dikejar adalah bagaimana saya bisa menjadi orang kaya. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali adalah hubbud dunia. Kalau sudah hubbud dunia, ujung-ujungnya karahiyatul maut. Kalau orang sudah cinta kepada dunia, maka takut atau benci terhadap kematian. Kalau udah cinta dunia, lupa akan kematian. Ya, padahal kita ini setiap hari dikejar oleh kematian. Cuman aja belum ketangkep. Kalau udah ketangkep, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak kemana-mana kalau udah ketangkep. Tadi saya takziah ya orang RW 1 ya, diminta mensolatkan ba'da asar, ternyata jam 4 baru sampai jenazah dari rumah sakit, belum dimandiin. Akhirnya rada kesorean. Itu udah saatnya ya akan kembali. Kita hidup dikejar oleh kematian. Ya, kematian itu nguber-nguber kita, cuman aja kita belum ketangkep. Kalau udah ketangkep, udah selesai. Cita-cita tinggal cita-cita, keinginan tinggal keinginan. Kalau kematian sudah menangkapnya, semuanya akan buyar, akan hilang, selesai sudah. Karena itu
kita jangan sering duduk dengan orang kaya. Sebab kalau sering duduk dengan orang kaya, apalagi orang kaya yang enggan beribadah, ujung-ujungnya kita nanti cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat, pelit sama harta. Dikumpulin biar kaya kayak teman-temannya, sehingga akan sampai kepada alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang itu bermegah-megahan ya terhadap dunia sehingga lalai akan tugas yang sesungguhnya, sampai nanti zurtumul maqabir. Zurtum, kamu mendatangi al maqabira, kuburan. Yang menghentikan aktivitas kita adalah kuburan. Sekarang masih sehat, masih seger, mau jalan kemana juga hayo ya. Tapi nanti saatnya, kalau sudah roh keluar dari jasad kita, sudah bersemayam di dalam kuburan, jasadnya kembali ke kuburan, rohnya masuk di alam kubur atau alam arwah atau alam barzah. Yang kedua, siapa yang duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang melarat, maka Allah menambahkan kepadanya syukur dan ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau biasa duduk dengan orang kaya, bawaannya panas, pinginnya mengejar dunia. Tapi kalau duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang yang lebih tidak mampu dari kita, bawaannya bersyukur. Alhamdulillah ya, saya sih bukan termasuk orang kaya, tapi ada orang yang lebih susah dari kita. Dia lebih susah dari kita, tapi semangat ibadahnya kalah kita sama dia. Akhirnya mula-mula bersyukur, kemudian yang kedua ridho. Ya sudah, alhamdulillah, Allah sudah memberikan rizki seperti ini, tinggal kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, isi dengan ibadah. Biasanya yang rajin ibadah itu orang melarat apa orang kaya? Orang kaya kurang waktu buat ngitung duit aja, waktunya kurang. Orang melarat banyak waktu ya, sehingga akhirnya sumpek di rumah, ujung-ujungnya ke masjid. Maka yang bisa mondar-mandir ke masjid itu pertama orang-orang susah, yang kedua pensiunan yang sudah tidak ada kerjaan, yang ketiga orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua. Itu biasanya yang sudah bisa mondar-mandir ke masjid. Kalau yang muda, yang masih banyak pekerjaan, wah, masih terbang-terbangan melulu sono kemari. Tetapi bukan berarti kalau kita berkumpul dengan orang-orang melarat itu kita diperintah untuk hidup susah, enggak juga. Orang hidup susah, orang hidup seneng, ukurannya adalah hati. Kalau hatinya bersih, orang hidup susah pandai bersabar. Iya. Hatinya bersih, hidupnya susah, sabar. Kenapa? Karena ini jalan ujian yang sedang diberikan oleh Allah. Sehingga tetap ibadah, tetap semangat berbuat baik. Orang hatinya bersih, dia diberikan rizki kaya, maka dia pandai bersyukur, sehingga hartanya manfaat dalam kebaikan. Coba kalau orang hatinya kotor, jadi orang melarat, jadi dosa enggak? Dosa. Apalagi jadi orang
orang kaya. Jadi orang melarat aja jadi dosa. Kenapa? Sebab hatinya kotor, ngeluh melulu dalam hidup. Ya. Tuhan nggak berpihak sama saya. Allah nggak pernah kasihan sama saya. Hidup saya susah melulu kayak begini. Berarti kan ngeluh. Orang hatinya kotor, hidupnya miskin, susah, maka yang keluar pikirannya pikiran-pikiran negatif. Udah habis duit, nggak punya kerjaan, ya udah dah. Orang lagi pada sholat ngelongok aja ke masjid. Kali-kali aja ada sendal yang cakep bisa diambil. Udah pikirannya nggak jauh dari itu. Orang melarat, hatinya kotor lah, daripada hidup susah, pelihara tuyul aja dah. Misalnya begitu. Itu. Sebaliknya orang hatinya kotor, kaya, apa yang diperbuat? Mumpung lagi kaya, poya-poya, seneng-seneng, hartanya menjadi bekal buat berbuat maksiat. Tuh, maka kembali ukuran kita adalah hati, sehingga pantas Rasulullah menyampaikan yang dilihat oleh Allah bukan bentuk rupa kita, bukan harta kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Berangkat dari hati, kumpul sama orang-orang susah, akhirnya bertambah bersyukur. Alhamdulillah, saya nggak susah-susah amat, masih banyak orang yang lebih susah. Yang ketiga, orang yang duduk bersama dengan sultan, ya, sultan itu ya raja, kalau sekarang ya penguasa. Siapa yang sering duduk dengan penguasa, Allah menambahkan padanya sifat sombong dan keras hati. Kenal sama lurah, kenal sama lurah. Ini contoh yang kecil aja. Orang mau ngurus KTP, udahlah nggak usah sama RT dah, sama gua aja. Gua deket sama lurah, udah urusan bakal beres dah. Nah, ini misalnya gitu. Padahal semua ada prosedurnya. Kenal sama camat, kenal sama wali kota, kenal sama gubernur, apalagi kenal sama presiden. Kenal sama presiden di kampung udah paling gagah dia. Iya. Pokoknya nggak boleh ada yang nyolek gua, keluarga gua. Nyolek gua, keluarga gua, habis lu. Ya. Gua timbang lapor doang sama gubernur, misalnya gitu. Ya. Jadi muncul kesombongan. Padahal yang punya jabatan orang lain, dia nempel doang. Nempel doang. Orang menjadi keras hati gara-gara ya, kenal dengan para penguasa. Ya. Dikit-dikit gua laporin lo. Jadi keras hatinya. Ya. Tidak ada keteduhan hati karena merasa jadi orang kuat sebab duduk dengan kumpul dengan para pejabat. Wa man jalasa ma'al fusaqi zadahu Allahul jara'ata 'ala dzunub wal ma'asi. Kalau orang sering kumpul dengan orang fasik, maka tadinya enggak berani berbuat dosa, akhirnya berani berbuat dosa. Karena ada yang nyontohi. Keburukan itu apalagi dicontohin dan diajak. Enggak ada yang nyontohin, enggak ada yang ngajak saja. Kalau orang berbuat keburukan itu biasanya jalannya cepat, ya, jalannya lebih cepat. Kerjaan maksiat dengan kerjaan ibadah bagi manusia pada umumnya lebih cepat berbuat dosa daripada maksiat, daripada berbuat kebaikan. Sehingga kebaikan itu harus dicontohin, diajak, dicontohin, diajak,
terus dikasih wejangan. Tapi kalau keburukan nggak usah dicontohin, nggak usah diajak, juga jalan sendiri. Kayak ngaji begini nih. Berapa kali kita ngajak teman-teman kita suruh duduk di pengajian, tapi ya, hanya 1-2 yang ikut duduk bersama kita dengan pengajian. Padahal ceramah kita lebih hebat daripada ceramah ustadznya, ya. Nyeramain temen supaya pada mau jalan ke pengajian. Tapi coba kalau ada tontonan, perlu diceramain nggak? Perlu diajak nggak? Nggak usah, jalan sendiri dia. Ya, kemaksiatan nggak usah dicontohin juga pada jalan. Nah, hati-hati kita ketika kita duduk dengan kumpul dengan orang-orang fasik. Kalau kita nggak kuat, lebih baik tinggalkan kumpulan orang-orang fasik. Tapi kalau kita kuat dan kita bisa mewarnai, silahkan dilanjutkan. Karena hidup ini seperti ikan di air laut. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu tidak terkontaminasi oleh asinnya air laut. Coba kita pancing tuh air laut, ikan yang di laut kita pancing. Begitu kita dapat, kalau digoreng asin apa enggak? Enggak, karena dia hidup. Tapi coba ikan udah mati berhari-hari, ya, 2 hari apa 3 hari di laut, kita serok, kita ambil, dia asin apa enggak? Asin. Karena apa? Ikan mati. Begitu pula kita punya iman. Kita punya iman hidup di masyarakat. Kalau iman kita hidup, maka kita tidak mudah terkontaminasi dengan keadaan lingkungan. Biar kata lingkungannya ada yang maksiat, ada yang berbuat dosa, namanya kita punya iman, maka tetap tawar, tidak asin oleh perilaku perbuatan orang-orang yang ada di lingkungannya. Mungkin Bapak Ibu tidak begitu terasa kalau hidup di lingkungan sini, Jalan Sulaiman Gang Amal, karena masih banyak orang-orang baik. Tapi coba kalau Bapak Ibu sampai ke sana, daerah mungkin Kota Bambu, mungkin daerah Jatipulo, atau daerah di mana di situ banyak berbuat maksiat, atau wilayah yang disebutnya wilayah jalur merah, ya, di situ isinya maksiat semua, atau tempat mana itu yang buat transaksi obat-obat terlarang, mana Boncos, ya, ada di lingkungan yang daerah itu sebagai tempat transaksi obat-obat terlarang. Masya Allah, berat Bapak Ibu, berat, karena mereka punya power, punya kekuatan. Saya ada pengajian MUI, itu kadang-kadang ada giliran di daerah situ, daerah Kota Bambu Selatan. Itu bubar ngaji jam 10, itu kayak pasar malam. Keluar masuk gang anak-anak muda pada belanja. Ayo, siapa yang bisa menghentikan? Padahal ada RT-nya, ada RW-nya, ada lurahnya, ada camatnya, ada polseknya, ada apa namanya itu, polisi RW itu, Babin Kamtibmasnya. Tapi jalan aja, kayak pasar malam, tiap malam. Coba bayangkan kalau Bapak yang tinggal di sekitar situ, bisa nggak untuk berbicara tentang haramnya obat-obat terlarang? Ya paling dipites doang, siapa lu, ya, salah bertinggal lu, mestinya jangan di sini. Masya Allah, itu seperti itu. Ada cerita dari seorang ustadz di wilayah situ, ya, mau diberangkatkan umroh dengan syarat kalau dakwah nggak usah bicara ke situ-situ, karena kebetulan ini ustadz masuk di jajaran apa namanya yang
urusan narkoba itu kan BNN, termasuk anggota BNN, berat kan ya, mau melawan arus, mereka lebih besar arusnya pasti akan hanyut ya. Mau mengikuti arus tidak sesuai dengan hati nurani, Masya Allah, ini perjuangan yang berat, perjuangan yang berat. Nah, maka di mana kita bertinggal, kalau ada kumpulan-kumpulan orang-orang fasik, kalau kita bisa merubahnya menjadi orang-orang soleh, boleh kita kumpul di situ. Tapi kalau kumpulnya kita justru kita yang bakalan kalah, maka sebelum kita kalah lebih baik keluar dari kumpulan yang model seperti itu. Ya kembali tadi, orang itu akan ada komunitasnya masing-masing, ada kumpulannya masing-masing. Ya Allah. Lalu kemudian siapa yang duduk bersama dengan kaum perempuan, siapa yang berkumpul dengan kumpulannya orang perempuan, maka orang laki-laki ini lama-lama bodoh. Lalu kemudian muncul syahwat, cenderung akalnya seperti perempuan. Iya. Ada beberapa guru yang ngajarin rebana orang perempuan. Ya. Guru yang khusus ngajarin nabuh tabok rebana orang perempuan. Itu lama-lama dia gayanya kayak perempuan. Ya. Ya. Karena ngajarin bagaimana lenturnya nabok rebana, maka dia juga gerakannya jadi lentur kayak perempuan. Ada begitu? Iya. Terus kemudian cara berpikirnya jadi kayak orang perempuan. Bukan cara berpikirnya doang, iya. Lagak geraknya juga, gemulainya jadi kayak orang perempuan. Itu gara-gara sering duduk sama orang perempuan. Masya Allah. Ya kayak saya aja misalnya giliran ngajar pengajian ibu-ibu, kan kita kudu tahu gayanya ibu-ibu supaya kita bisa masuk dan diterima ya. Itu kalau kita tidak ngerem, ya akan mengikuti seluruhnya gaya seperti orang perempuan. Maka hati-hati yang sering yang ngumpul dengan orang perempuan. Khawatirnya otak yang cerdas jadi jahil, jadi bodoh, kemudian cenderung cara berpikirnya jadi kayak orang perempuan. Karena perempuan ini kan di satu sisi adalah orang yang kuat, dan di sisi lain perempuan ini susah ditebak. Dan perempuan itu kelihatannya lembut, tapi sesungguhnya perempuan bisa mengalahkan laki-laki. Ayo, bener nggak? Iya. Siapa yang berani sama perempuan? Masya Allah. Jangankan suaminya, Nabi aja dilabrak sama perempuan. Iya. Jangankan Nabi, Allah aja ya dilabrak sama perempuan. Namanya Haulah binti Sa'labah. Ketika dizihar oleh suaminya, lari dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta pengadilan. Saya ini dizihar oleh suami saya. Saya disamakan dengan ibunya. Itu namanya talak zihar. Zaman jahiliyah begitu. Kalau orang laki sudah nggak mau menggauli istrinya, disamakan dengan ibu kandungnya. Saya nggak terima ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Belum ada ketentuan dari Allah ya, sabar aja bu.
Kalau memang belum ada ketentuan dari Allah, saya mau usul sama Allah supaya ada hukum untuk melindungi kaum perempuan. Bayangin. Iya. Ya. Apalagi bapak-bapak ya. Kelihatannya mah lembut. Begitu bapak mendelik sama istri, oh galakan istri ternyata. Itu perempuan. Siapa yang duduk dengan anak-anak maka gayanya kayak anak-anak. Iya. Kumpul dengan anak-anak gayanya kayak anak-anak. Kalau emang kita mau ngajar sama anak-anak, kita kudu bergaya seperti anak-anak. Tapi saat itu saja. Tapi kalau keseringan ngumpul dengan anak-anak, lama-lama kelakuannya kayak anak-anak. Oh, pantas orang udah tua, umur udah dewasa, kelakuannya kayak anak-anak. Pantas saja karena ngumpulnya sama anak-anak. Ya. Jadi tidak muncul kedewasaan kalau orang sering duduk dengan anak-anak. Terus senangnya bercanda. Ya, senangnya bercanda ya. Nah, orang yang duduk dengan orang-orang soleh maka akan ditambahkan oleh Allah kecintaan dalam taat serta meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ini kumpulan kita, kumpulan orang-orang soleh. Kita harus sering kumpul dengan orang-orang soleh. Karena besok di akhirat kita ini juga akan dikumpulkan dengan siapa kesenangan kita. Ya. Kalau kita senang dengan orang-orang soleh, besok kumpulan kita dengan orang-orang soleh. Kan doanya begitu tuh, doa tarawih apa witir itu, yang ada kalimat ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kita minta supaya besok di akhirat dikumpulkan dengan kumpulannya para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Kumpulan yang paling nikmat adalah kumpulan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Karena berkumpul dengan orang soleh, kalau kita berbuat baik, dimotivasi kebaikan kita oleh orang soleh. Cakep tuh, kerjaan ente begitu, terus kerjain, semangat jangan kendor. Kalau kita melakukan kesalahan, maka dinasehati oleh orang soleh. Ente nggak pas tuh begitu, ya nggak pantas lah gitu. Apalagi pengurus masjid misalnya begitu, tuh apalagi udah sering jadi imam, nggak pantas begitu. Tuh kalau kita kumpul dengan orang soleh, saat kita baik dimotivasi kebaikan kita, saat kita berbuat hal yang tidak baik segera diberikan nasihat oleh mereka. Tuh kalau kita senang kumpul dengan orang-orang soleh. Sebab orang-orang soleh itu selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Kalau terjangkau untuk menasehati, dinasehatin langsung. Kalau tidak terjangkau untuk menasehati, maka doanya tiada henti-henti orang soleh ini. Doanya kepada kita-kita yang sedang kepleset, yang sedang melakukan kesalahan, didoakan. Bukan malah disumpahin, apalagi disyukurin. Enggak, syukurin lo jadi begitu, enggak ya, didoain. Jangankan orang-orang yang baik sama dia ya, orang yang musuhin dia aja, kalau yang dimusuhin orang soleh tetap didoakan. Sebab pelajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau ada orang menyalahi kamu, maka maafkan dia. Mohonkan ampun kesalahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini susah ya. Biasanya mah kalau orang nyelakai kita ya balik disumpahin ya, cepat modar aja tuh orang, paling enggak begitu.
Agama tidak mengajarkan seperti itu. Agama mengajarkan maafkan dia, doakan dia supaya menjadi orang baik. Tuh. Tidak ada ruginya kalau kita sering kumpul dengan orang-orang soleh. Saat kita kurang, akan dimotivasi, akan diberikan nasihat. Saat kita sudah berbuat baik, disemangati supaya terus berbuat baik. Sehingga akan bertambah ketaatan dan akan bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir, siapa yang duduk dengan ulama, Allah akan menambahkan ilmu dan menambahkan sifat kehati-hatian. Allah akan menambahkan ilmu dan sifat kehati-hatian. Enggak berani mencela orang lain. Ya. Kita kadang punya grup, di grup itu ada orang suka mencela kekurangan orang lain, padahal dirinya juga punya kekurangan. Ini saya dapat informasi, masa kiai subuh kesiangan? Jangankan kiai subuh kesiangan, Nabi aja subuh pernah kesiangan. Ya. Tuh, ada acara, kiai datang di tempat acara itu jam 12:30. Oleh teman-teman dibeliin sate, makan sate kongko sampai 2:30. Ya, begitu sudah jam 2 saya sudah mulai tinggalkan karena banyak teman-teman yang lain, saya tidur. 2:30 ya, namanya rebaan 2:30, mungkin jam 3 wajar kalau kemudian bangunnya jam 4:45. Sementara subuh 4:10 sampai karena kamar kita berdampingan, kok masih sepi, coba kita tengokin dah, guru udah bangun apa belum? Oh ternyata belum, kita bangunin. Itu masih posisi masjid-masjid sekitar situ sedang pada zikir sesudah sholat. Tentu bahwa manusia ada kelemahannya, ya. Nabi aja pernah subuh kesiangan. Hal yang seperti itu bukan untuk menjadi bahan pembicaraan kemana-mana, ya. Apalagi kemudian dibuat sebuah pembenaran. Jangankan kita yang bukan kiai, kiai aja subuhnya kesiangan, nggak boleh dijadikan sebagai sebuah pembenaran. Apalagi kemudian disebut orangnya, ya, menjadi tidak baik. Nggak disebut orangnya, menjadi pertanyaan orang-orang, nih kiai yang mana nih yang bangunnya kesiangan? Akan seperti itu, ya. Kiai mungkin bangun kesiangan sekali-sekalinya hari itu, sementara kita sering bangun kesiangan. Mau nggak kita jadi bahan omongan orang yang seperti itu? Kalau nggak mau, ya sudah, stop. Bicarakan hal-hal yang baik, ya, keluar dari lisan yang baik, lewat hati yang bersih, akan menjadi hal kebaikan. Tapi kadang ya kembali tadi, kalau hatinya ada kotoran, jadi mudah memandang kelemahan, kekurangan orang lain, sulit memandang melihat kekurangan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.